Anda kembali bersama kami dalam Market Corner. Tadi kita sudah membahas bagaimana dengan kelebihan dari jika kita melakukan peluang dengan properti. Kalau resikonya sendiri di properti ini apa sih? Ada yang bilang memang kita memanfaatkan dengan adanya kemudahan-kemudahan itu, tapi ternyata ada juga resiko dibalik dengan kita memainkan dengan properti ini. Yes, tidak ada investasi yang bebas sama sekali dari resiko gitu ya, termasuk properti. Walaupun dari sisi investasinya dia kemungkinan besar memang akan naik seiring berjalannya waktu. Tapi ada resiko yang kita sebut sebagai likuiditas di sana. Tidak mudah untuk dicairkan gitu ya. Bisa jadi kita tujuannya untuk 5 tahun lagi tapi baru kejualnya setahun kemudian gitu ya. Sesuai dengan target kita misalnya, jadi yang tadinya kita targetnya 1 miliar tiba-tiba hanya keluar jual 750 juta kalau misalnya kita butuh cepat gitu ya. Jadi ada resiko-resiko yang pasti mengiringi suatu instrumen investasi. Yang terpenting adalah kita tahu dulu nih kalau memang kita tujuannya adalah untuk membeli suatu aset tertentu untuk kebutuhan berapa lama, sehingga dari situ kita bisa memprepare. Kalau kita lihat di properti memang apakah memang daya beli dari masyarakat masih rendah sehingga masih dikatakan investasi properti belum terlalu baik untuk saat ini atau seperti apa? Investasi properti justru sekarang lagi peluang ya, karena memang kemungkinan besar ini para orang properti bilangnya tahun 2017 akan kembali positif. Pasar properti kita. Jadi kalau memang punya dana dari sekarang dan masuk ke instrumen properti ya tidak masalah juga gitu ya. Toh memang nanti ke depannya kita memang menargetkan properti biasanya untuk kebutuhan di atas 5 tahun. Sehingga sebelum 5 tahun itu kita sudah prepare nih untuk menjual properti tersebut. Toh kita juga masih butuh waktu kan, syukur-syukur bisa kejual cepat gitu ya, 1 bulan 2 bulan, tapi kalau memang butuh waktu 1 tahun ke depan kita masih punya cukup waktu untuk menjual. Gitu. Nah, kita beralih ke investasi lainnya. Ini yang cukup menjadi perbincangan. Iya, betul. Ada reksadana dan juga saham. Kalau kita mulai dari reksadana dulu, ini menjadi primadona di tahun-tahun kemarin. Ini Anda melihatnya seperti apa? Untuk reksadana saya selalu menyarankan bahwa investasilah secara reguler gitu ya. Karena reksadana itu sifatnya sangat mengikuti bursa ya. Kalau kita ngomong ke reksadana saham berarti dia sangat mengikuti bursa yang ada di Indonesia. Permasalahan sekarang adalah bursa sedang terbang tinggi sekarang gitu ya, semenjak ada tax amnesty, semenjak pertengahan tahun ini sampai sekarang, bahkan dari awal tahun itu sudah naik sekitar 20%. Jadi tetap jangan ikut-ikutan, investasi tetap sesuai dengan tujuan kita untuk apa. Kalau memang kita sudah mendeklar harta kita masuk gateway-nya ke reksadana dan di lock selama 3 tahun ya, karena memang ada peraturan seperti itu ya sudah, memang kita tunjukkan untuk kebutuhan di atas 3 tahun gitu. Kalau memang kita butuh untuk jangka pendek, masuklah ke instrumen-instrumen yang memang ditujukan untuk jangka pendek gitu. Seperti tadi misalnya kita pingin berbisnis tapi bisnisnya masuk ke yang retail sifatnya gitu ya. Kita pingin masuk ke deposito juga bisa, kita masuk ke bank assurance juga bisa gitu ya. Instrumen-instrumen seperti itu untuk jangka pendek bisa mensupport kebutuhan kita jangka pendek. Jangan sampai untuk kebutuhan jangka panjang kita masukkan ke jangka pendek juga menjadi tidak maksimal. Untuk jangka pendek kita masukkan ke jangka panjang juga beresiko tinggi. Jadi kembali dari tujuan yang ingin didapat. Tapi resikonya dari reksadana ini kalau melihat dari momentum yang saat ini ada apa? Resiko naik turun yang pasti ya. Jadi kalau memang sekarang IHSG kemarin sempat menyentuh hampir 5.500, sekarang kembali ke 5.300 menuju 5.400 lagi. Kalau memang orangnya sifatnya trading gitu ya, trader, lalu mereka masuk di 5.500 rame-rame, sekarang udah turun lagi. Itu kan lumayan berasa gitu ya, dan efek psikologisnya itu yang banyak orang tidak mengerti gitu. Jadi usahakan investasi apapun itu sebenarnya sesuaikan dengan kebutuhan kita untuk apa. Jangan mencari keuntungan jangka pendek, tapi resikonya pun menjadi lebih besar. Gitu. Nah ini kalau kita lihat memang saham, yang banyak juga orang masih memainkan saham dan dilihat dari banyak peluang-peluang sentimen pasar modal yang bereaksi positif, ada juga 8 jenis investasi yang mulai dikeluarkan seperti obligasi. Anda melihatnya juga seperti apa untuk saham? Untuk saham balik lagi ya kepada masing-masing tipe investornya sendiri. Karena ada yang sifatnya memang trader, apapun itu kondisinya mereka pasti akan trading di situ dari sahamnya. Tapi untuk yang sifatnya konservatif, mereka tidak mengerti, bisa masuk ke saham-saham yang sifatnya memang aman gitu ya, seperti di infrastruktur, seperti di retail, dan kebutuhan-kebutuhan konsumsi lainnya itu bisa masuk ke sana. Tapi untuk jangka pendek memang sifatnya trading, akan dengan sendirinya mereka memilih saham-saham yang memang sudah mereka tahu secara sisi fundamental maupun teknikalnya. Dan juga resiko-resikonya seperti itu. Mas Karisma, ini terakhir bagaimana tips bagi para pemula yang ingin berinvestasi? Kira-kira mungkin mereka memilih yang mana nih yang tepat untuk mereka berinvestasi? Ada tadi pilihan-pilihan investasi realnya. Ya, investasi real yang pasti adalah investasi yang mengandung resiko juga, tidak serta-merta bebas dari
beresiko, dan konsekuensinya biasanya investasi real itu kebutuhan dana yang relatif lebih besar, gitu ya. Entah kita mau masuk ke logam mulia, entah kita mau masuk ke bisnis, atau bahkan ke properti, semuanya membutuhkan dana yang relatif besar dibandingkan kita masuk ke investasi secara tidak langsung seperti tadi obligasi retail, sukuk retail, reksadana, dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan dana yang relatif minim. Jadi kembalikan lagi kepada masing-masing kondisi keuangan kita. Jangan kita memaksakan untuk masuk ke investasi yang real, tapi kita modalnya terbatas atau kita paksakan gitu ya, dari modal yang ada kita masuk semua ke investasi real, sehingga kalau terjadi kenapa-napa dengan investasi kita atau susah melikuidasinya, kita tidak bisa melikuidasi. Sedangkan kalau investasi tidak langsung, kita masih punya keleluasaan dana dari sana. Jadi baiknya memang dialokasikan terpisah gitu ya, dibagi pos-posnya, mana yang memang untuk kebutuhan jangka panjang bisa masuk ke yang real, mana yang kebutuhan jangka pendek bisa masuk yang tidak langsung tadi. Oke, berarti memang kita tahu dulu kondisinya seperti apa, kemudian kita lihat resikonya dan juga tujuannya seperti Betul apa. sekali. Baik, terima kasih Mas Karisma telah hadir bersama kami dalam Market Corner.